Di pinggir sebuah desa kecil yang tenang, berdirilah sebuah toko tua, lusuh namun penuh kehidupan. Ini adalah bengkel sederhana milik penjahit desa, yang dikenal dan dicintai semua orang sebagai Baba Darzi. Nama aslinya adalah Abdul Ghafur, tetapi kebaikan, kejujuran, dan kesabarannya telah memberinya gelar yang penuh kasih sayang itu. Baba Darzi adalah seorang pria dengan kebiasaan sederhana. Dia tinggi, punggungnya sedikit membungkuk karena usia, dan wajahnya berhias garis-garis halus akibat bertahun-tahun bekerja dengan jujur. Matanya, meski lelah, masih memancarkan kilau lembut, bukan karena kesombongan, tetapi karena kedamaian dan kebijaksanaan. Toko kecilnya diisi dengan gulungan kain berwarna-warni di satu sisi, dan, di sisi lain, mesin jahit yang usang namun bersih yang menghasilkan dengungan, ter-ter-ter, yang stabil siang dan malam. Di sudut, sebuah lampu minyak kecil duduk, bersinar setia, hingga larut malam. Setiap pagi, Baba Darzi bangun dengan panggilan azan, berwudu, dan pergi ke masjid. Setelah sholat dan membaca Al-Quran sejenak, Ia akan membuka tokonya. Anak-anak dari desa sering datang mengunjunginya, beberapa dengan kemeja yang robek, beberapa dengan topi untuk dijahit, dan beberapa hanya untuk mendengar cerita-ceritanya yang lembut. Jika seorang pria miskin datang tanpa UANG, Baba akan tersenyum dan berkata, bahwa pembayarannya nanti, NAK. Untuk sekarang, pakailah pakaianmu dengan gembira. Itulah mengapa seluruh desa sangat menghormatinya. Suatu sore, saat hari hampir berakhir dan langit berubah menjadi merah, Baba Darzi hendak menutup tokonya. Burung-burung sudah kembali ke sarang mereka, dan angin sejuk membawa aroma bunga ke seluruh desa. Dia sedang meraih lampu ketika matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di langit. Pada awalnya, ia mengira itu hanya bintang, tapi tidak, itu bergerak turun. Titik bercahaya itu tumbuh lebih terang, membengkak menjadi bola yang bersinar, yang melayang anggun, sampai melayang tepat di atas toko kecilnya. Udara bergetar, dan nyala api lampu berkedip gugup. Baba berbisik pelan, Bismillah. Perlahan, bola cahaya itu mulai menyusut, dan dari dalamnya melangkah keluar sesosok seorang gadis muda, berseri-seri dan tidak biasa. Mata hijaunya yang zamrud berkilau seperti permata, rambut panjangnya berkilauan seperti awan gelap di bawah bulan, dan di sekelilingnya memancarkan aura emas yang menerangi seluruh ruangan. Baba Darzi terkesiap, "Ya Allah, siapa kamu?" Gadis itu tersenyum lembut. Suaranya lembut, membawa gema misteri. "Jangan takut, Baba. Aku bukan gadis biasa. Aku adalah seorang putri jin. Namaku Leilan." Tangan Baba sedikit gemetar saat dia menjawab. Seorang putri jin? Dan mengapa kamu datang ke sini, nak?" Senyum Leilan menjadi lebih lembut. "Aku datang untuk tujuan khusus. Aku membawa bersamaku kain ajaib, ditenun dari cahaya bintang itu sendiri. Itu tidak bisa dipercayakan kepada sembarang penjahit. Aku diberitahu bahwa kamu, Baba Darzi, adalah satu-satunya manusia yang kejujuran dan kesabarannya dapat menghidupkannya." Baba Darzi menarik napas dalam-dalam. Rasa syukur memenuhi hatinya, namun keraguan masih tersisa. "Kain ajaib, tapi aku hanya seorang pria sederhana. Bagaimana mungkin aku bisa menjahit sesuatu yang begitu aneh?" Tatapan Leilan semakin lembut. "Jangan takut. Aku tahu tugas ini tidak akan mudah. Tapi ingat, sihir sejati tidak ADA dalam mantra ITU ADA dalam ketulusan dan usaha. Tanganmu dipandu oleh kejujuran, dan ITU lebih besar dari sihir apapun." Cahaya lampu bercampur dengan aura emas yang mengelilingi Leilan, mengisi toko kecil ITU dengan kecemerlangan yang tumpah ke jalan. Penduduk desa yang lewat melihat dengan takjub, berbisik satu sama lain, mengapa toko Baba Darzi bersinar begitu terang malam ini? Setelah hening sejenak, Baba Darzi membuat keputusannya. "Putri Leilan, datanglah besok. Biarkan aku melihat kain ini, dan aku akan mencoba. Jika Tuhan menghendaki, pekerjaan itu akan selesai." Leilan mengangguk dengan anggun. Aura cahaya melingkupinya sekali lagi, dan perlahan, dia menghilang ke malam, hanya menyisakan jejak debu berkilauan. Baba Darzi meniup lampunya, menutup tokonya, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Ini bukan malam biasa. Hidupku baru saja melangkah ke perjalanan baru." Pagi berikutnya, fajar menyingsing cerah dan keemasan. Baba Darzi membuka tokonya seperti biasa, menyapu lantai, dan menata kain-kain yang dilipat dengan rapi di tempatnya. Namun, hatinya gelisah. Ingatan malam sebelumnya berkilauan di benaknya, bola yang bersinar, suara yang lembut, kehadiran misterius dari putri jin. Dia bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi. Tetapi saat matahari naik lebih tinggi, aroma lembut memenuhi udara di sekitar tokonya, tidak seperti bunga apapun yang tumbuh di desa. Tak lama kemudian, cahaya yang sama berseri-seri muncul sekali lagi. Perlahan, cahaya itu terbelah, dan Leilan melangkah maju.
Kehadirannya tenang, mata zamrudnya berkilauan dengan ketenangan yang pasti. "Damai besertamu Baba Darzi," sapanya dengan hangat. "Dan damai juga besertamu putriku," jawab Baba, menenangkan hatinya. "Jadi, kamu benar-benar kembali?" Leilan mengangguk. Dia membawa sebuah bungkusan di tangannya, dibungkus dengan kain sutra yang tampak berubah warna saat terkena cahaya. Ketika dia meletakkannya di atas meja kayu, seluruh toko seakan bernapas berbeda, seolah-olah dinding itu sendiri mencondongkan diri lebih dekat untuk melihat. Dengan jari-jari lembut, dia membuka sutra itu. Mata Baba Darzi melebar. Di depannya terbentang kain paling luar biasa yang pernah ia lihat. Kain itu berkilauan dengan cahaya 1000 bintang, mengubah corak dengan setiap gerakan. Terkadang perak, terkadang biru, terkadang ungu tua senja. Aroma samar dan manis melayang darinya, seperti bunga dari taman tersembunyi di surga. "Ini," kata Leilan lembut, "adalah kain bintang. Itu ditenun di alam nenek moyangku dengan benang cahaya bintang dan bisikan angin. Tapi ITU belum lengkap. Tanpa tangan manusia yang bekerja dengan kesabaran dan kebenaran, kain ITU tidak dapat memenuhi tujuannya." Baba Darzi mengulurkan tangan dengan hati-hati, membiarkan jari-jarinya menyentuh kain. Itu lebih lembut dari sutra, namun membawa kehangatan yang aneh, seolah-olah hidup. Dia menarik tangannya dengan cepat. "Nah, ini bukan kain biasa. Bagaimana mungkin aku bisa menjahit sesuatu yang begitu berharga? Bagaimana jika aku gagal?" Tatapan Leilan mantap. "Kamu tidak akan gagal. Kain ini tidak memerlukan sihir, tidak ada mantra, hanya kehati-hatian, ketulusan, dan kekuatan hatimu. Setiap jahitan yang kamu tempatkan akan membangkitkan cahaya tersembunyinya." Untuk sesaat yang panjang, Baba Darzi terdiam. Pikirannya bergumul dengan ketakutan dan kekaguman, tetapi jauh di dalam, hatinya mengingatkannya pada prinsip-prinsip yang sama yang telah ia jalani sepanjang hidupnya. Kejujuran, kesabaran, dan iman. Dia perlahan mengangguk. "Baiklah Leilan, aku akan melakukannya, tapi ketahuilah ini, tanganku adalah tangan sederhana. Jika kain ini bersinar, ITU akan dengan kehendak yang maha kuasa, bukan keahlianku." Sang putri jin tersenyum, matanya bersinar dengan rasa syukur. "Itulah mengapa kamu dipilih." Baba Darzi memasukkan benang ke jarumnya dengan hati-hati, membisikkan bismillah sebelum ia mulai. Saat jarum menusuk kain, cahaya menyebar keluar, memenuhi toko dengan cahaya lembut. Benang-benang itu tampak bersenandung pelan, seolah-olah merespons sentuhannya. Di luar, penduduk desa yang lewat berhenti lagi. Beberapa menutupi mata mereka dari kecemerlangan yang tidak biasa, yang tumpah dari toko penjahit. Yang lain berbisik, sesuatu yang ajaib sedang terjadi di sana. Baba Darzi bagaimanapun tetap tenang, tangannya mantap, hatinya teguh. Saat ia menempatkan setiap jahitan, ia menyadari tugas ini bukan hanya tentang menjahit pakaian, ini tentang menenun kesabaran, kejujuran, dan iman ke dalam setiap benang. Pada saat matahari mulai terbenam, hanya beberapa baris jahitan yang selesai. Namun kain itu sudah terlihat lebih hidup, bersinar dengan energi yang berdenyut lembut, seperti detak jantung. Baba Darzi bersandar, lelah namun damai. "Ini bukan pekerjaan biasa," gumamnya. "Ini adalah ujian." Leilan mengawasi dalam diam, ekspresinya lembut dengan rasa hormat. Dia berbisik, hampir pada dirinya sendiri, "Ya Baba, ini baru permulaan." Hari-hari berikutnya berlalu tidak seperti yang pernah diketahui Baba Darzi. Toko sederhananya, yang dulunya dipenuhi dengan irama kain dan benang biasa, sekarang tampak ada di dua dunia. Satu berakar di desa yang tenang, yang lain disentuh oleh sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia. Setiap kali dia mengerjakan kain yang berkilauan itu, kehadiran aneh memenuhi udara, seolah-olah mata yang tidak terlihat sedang mengawasi, mengukur kesabaran dan kekuatannya. Pada awalnya, jahitannya berjalan lancar. Tangan Baba yang tua dan terlatih memandu jarum dengan hati-hati. Tetapi segera, cobaan dimulai. Suatu malam, saat dia menekan jarum ke kain bintang, benang itu lenyap di depan matanya. Dia berkedip, menggosok tangannya, dan melihat lagi. Benang itu hilang, meninggalkan jarum kosong. Untuk sesaat, keraguan mencengkeram hatinya. Apakah dia kehilangan akal? Dia membisikkan doa dan memasukkan benang ke jarum sekali lagi. Tetapi ketika dia menjahit lagi, benang itu terlepas, menghilang ke udara tipis. Leilan, yang berdiri di dekatnya, berbicara dengan tenang. "Kain ini akan mengujimu, Baba. Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi sederhana. Hanya orang yang menolak untuk menyerah, tidak peduli berapa kali dia gagal, yang akan melihatnya selesai." Bibir Baba Darzi menekan dengan kuat. Dia memasukkan benang ke jarum lagi, kali ini berbisik. "Dengan nama Allah, yang maha sabar." Perlahan, dengan hati-hati, dia menjahit lagi. Benang ITU bertahan.
Cahaya perak samar menyebar di sepanjang jahitan, seperti cahaya bulan di atas air. Tetapi kain ITU belum selesai dengannya. Keesokan harinya, saat dia bekerja, jarum lamanya patah menjadi dua, dengan suara retakan tajam. Potongan yang patah terbang melintasi ruangan dan mendarat di dekat lampu minyak. Baba menghela napas dalam-dalam. Jarum itu telah melayaninya dengan setia selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, gelombang frustrasi menyentuh hatinya. Dia duduk diam sejenak, jari-jarinya gemetar. Leyland datang lebih dekat, suaranya lembut. Apakah kamu melihat, Baba? Tugas ini bukan hanya tentang kain. Ini tentang kesabaran. Setiap jahitan yang kamu buat adalah pertempuran melawan keputusasaan. Baba Darzi mengangguk, bangkit untuk mengambil jarum lain dari laci. Jika jarumnya patah, aku akan menggunakan yang lain. Jika yang itu patah, aku akan menggunakan tanganku. Tapi aku tidak akan membiarkan pekerjaan ini terbengkalai. Malam tiba. Toko menjadi sunyi, kecuali irama jahitannya yang stabil. Namun bahkan saat itu, bisikan aneh muncul di bayang-bayang. Seolah-olah, kain itu sendiri berbicara dengan suara yang tidak bisa ia dengar sepenuhnya. Suara itu membuat kulitnya merinding, tetapi hatinya tetap teguh. Dia membisikkan ayat-ayat perlindungan dan terus bekerja. Kadang-kadang, lampu minyak berkedip hebat, menjerumuskan toko ke dalam kegelapan. Di lain waktu, udara menjadi berat, seolah-olah beban yang tidak terlihat menekan bahunya. Namun, dia terus melanjutkan, punggungnya membungkuk, tangannya mantap. Setiap jahitan bersinar samar, menambah keindahan bercahaya dari kain itu. Leyland mengawasi dalam diam, matanya penuh dengan kekhawatiran dan kekaguman. Dia tahu betul apa arti cobaan ini. Kain ITU HIDUP dengan cara yang tidak bisa dipahami manusia. Itu menolak kelemahan, menolak ketergesaan, menuntut ketulusan. Dan perlahan, Baba Darzi membuktikan dirinya layak. Setelah beberapa malam bekerja, dia akhirnya berhenti, menyeka keringat dari alisnya. Kain itu berkilau samar di atas meja, benang-benang cahaya berdenyut seperti bintang itu sendiri. Dengan lelah, Baba berbisik, "Ini lebih sulit daripada apapun yang pernah aku hadapi, tapi aku tidak akan meninggalkannya." Leyland melangkah maju, mata zamrudnya bersinar dalam cahaya redup. "Itulah mengapa kamu dipilih, Baba. Bukan karena kamu yang tercepat, bukan juga yang terkuat, tetapi karena kamu tidak menyerah." Baba Darzi menutup matanya sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hatinya. Dia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang menjahit lagi, itu adalah perjalanan spiritual, ujian ketahanan, kejujuran, dan iman. Di luar, desa tidur dengan damai, tidak menyadari perjuangan diam-diam yang terjadi di toko kecil itu. Tetapi di dalam, di bawah cahaya lampu dan kilauan lembut kain, pertempuran besar sedang dimenangkan, bukan dengan pedang atau kekuatan, tetapi dengan kesabaran dan tekad yang tak tergoyahkan. Dan demikianlah, cobaan baru saja dimulai. Malam semakin panjang, begitu pula kerja Baba Darzi. Tokonya, yang dulunya tempat menjahit biasa, kini menjadi tempat suci perjuangan yang tenang dan keajaiban yang hening. Setiap malam setelah penduduk desa terakhir pergi dan jalanan sepi, Baba akan menyalakan lampu minyak lamanya, membisikkan doa, dan mulai bekerja pada kain bintang yang berkilauan. Kain ITU tidak seperti apapun yang pernah disentuh tangan tuanya. Kadang-kadang terasa lebih ringan dari udara, menyelinap di antara jari-jarinya seperti kabut. Di lain waktu, ITU terasa seberat batu, menolak setiap dorongan jarum. Namun tidak peduli bagaimana kain ITU berubah, Baba tetap mantap. Dia menjahit dengan sabar, tidak pernah terburu-buru, tidak pernah kehilangan fokus. Saat dia bekerja, kenangan hidupnya sering kembali kepadanya. Dia memikirkan masa mudanya, ketika dia belajar seni menjahit dari ayahnya sendiri. Dia mengingat pelajaran kejujuran yang ibunya bisikan ke telinganya, mengingatkannya bahwa nilai seorang pria tidak diukur dari emas, tetapi dari kebenaran. Kenangan-kenangan itu menjadi kekuatan yang tenang, membawanya melewati setiap ujian. Sementara itu, penduduk desa mulai memperhatikan hal-hal aneh. Di malam hari, berkas cahaya lembut tumpah melalui celah-celah toko kecil Baba Darzi, bersinar seperti bulan itu sendiri, telah menetap di dalamnya. Aroma samar, manis dan tidak biasa, melayang melintasi alun-alun desa. Anak-anak berbisik satu sama lain bahwa Baba pasti telah menemukan harta karun, sementara para tetua menggelengkan kepala, berkata, "Tidak, ini sesuatu yang lebih besar. Mungkin dia telah dipilih untuk tugas di luar kita." Di dalam toko, Leyland sering berdiri diam di dekat jendela, mengawasi Baba bekerja. Aura emas di sekelilingnya berkedip lembut, tetapi dia tidak ikut campur. Dia tahu kain itu sendiri yang mengujinya, dan tidak ada yang bisa membantunya melewatinya. Namun matanya bersinar dengan kekaguman yang tenang.
Pada suatu malam tertentu, udara terasa berat dan hening. Satu-satunya suara adalah dengungan mesin jahit yang stabil, bercampur dengan goresan jarum yang lembut. Berjam-jam berlalu, tetapi Baba tidak berhenti. Punggungnya sakit, jari-jarinya kram, dan keringat menetes di dahinya. Tetapi dia terus melanjutkan. Dia mengingatkan dirinya sendiri. Setiap jahitan adalah doa. Setiap benang adalah janji. Aku tidak akan meninggalkan pekerjaan ini. Ketika kelelahan hampir mengalahkannya, dia menatap kain yang terbentang di depannya. Kain itu bersinar samar, seolah-olah mendorongnya untuk melanjutkan. Pada saat itu, Baba merasakan sesuatu bergerak di dalam hatinya. Kedamaian yang lebih dalam dari tidur. Kekuatan di luar usianya. Leilan akhirnya berbicara. Suaranya lembut seperti angin malam. Baba, kamu bisa beristirahat. Kain itu tidak akan lenyap jika kamu tidur. Baba menggelengkan kepalanya perlahan. Anakku, istirahat itu manis. Tetapi tugas itu lebih manis. Jika aku beristirahat sekarang, hatiku akan menjadi malas. Jika aku melanjutkan, hatiku akan tetap terjaga. Dan hati yang terjaga lebih kuat dari tubuh yang beristirahat. Kata-katanya memenuhi ruangan dengan bobot yang tenang, dan bahkan kain itu tampak berdenyut lebih terang sebagai persetujuan. Hari-hari berubah menjadi minggu. Meskipun tubuhnya semakin lemah, semangat Baba tumbuh lebih kuat. Dia tidak lagi takut dengan bisikan aneh yang terkadang bergema dari kain. Dia tidak lagi gemetar ketika lampu minyak berkedip tanpa alasan. Sebaliknya, dia tersenyum lembut berbisik, "Kamu tidak bisa menakutiku. Kesabaranku lebih besar dari trikmu." Suatu malam, saat Baba menempatkan jahitan yang sangat sulit, seluruh kain menyala dengan kecemerlangan tiba-tiba, memenuhi toko dengan cahaya yang berseri-seri. Cahaya itu tumpah ke alun-alun desa, dan orang-orang berkumpul di luar, menutupi mata mereka. Anak-anak terkesiap, para wanita memegangi syal mereka, dan para pria berbisik dengan kagum. "Apa yang terjadi di dalam toko Baba?" tanya salah satu dari mereka. Yang lain menjawab, "Itu bukan jahitan biasa. Dia menenun cahaya ITU sendiri." Di dalam, Baba Darzi tetap tenang. Dia menundukkan kepalanya dengan rendah hati dan berbisik, "Bukan tanganku yang membawa keindahan ini. Ini adalah kesabaran dan kehendak yang maha kuasa." Mata Leilan bersinar dengan rasa hormat yang tenang. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, dia tersenyum penuh, hatinya tergerak oleh pengabdian pria tua ITU. "Kamu benar, Baba," katanya lembut. "Ini adalah sihir sejati, bukan mantra atau kekuatan, tetapi kesabaran dan kejujuran yang ditenun ke dalam setiap jahitan." Dan saat malam semakin dalam, Baba terus menjahit. Lampu minyak meredup, desa menjadi sunyi, dan di toko kecil itu, kesabaran seorang pria membentuk tidak hanya pakaian, tetapi juga pelajaran bagi semua orang, yang suatu hari nanti akan mendengar ceritanya. Sementara Baba Darzi dan Leilan diam-diam bekerja di toko kecil, tidak setiap roh dari dunia goib memandang ikatan mereka dengan kebaikan. Jauh di kedalaman hutan yang gelap yang berbatasan dengan desa, sebuah kehadiran gelap bergejolak. Ini adalah Zarek, seorang jin kuat yang telah lama iri pada kemurnian Leilan, dan membenci segala sesuatu yang lahir dari kejujuran. Di mana Leilan membawa cahaya, Zarek membawa bayangan. Di mana dia menawarkan kebaikan, dia menabur kecemburuan dan tipu daya. Ketika berita sampai ke Zarek bahwa Leilan telah mencari bantuan dari seorang penjahit manusia, tawanya bergema melalui pepohonan seperti retakan dahan kering. "Seorang manusia?" desisnya. "Apa yang bisa dilakukan pria yang lemah dan rapuh dengan kain bintang? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Jika dia berhasil, cahaya Leilan akan tumbuh, dan cahayaku akan memudar. Aku harus menghancurkan semangatnya. Aku harus mengurai pekerjaannya." Malam itu juga, saat desa tidur, udara di toko Baba Darzi menjadi berat dan aneh. Nyala api lampu minyak bergetar, meskipun tidak ada angin. Sebuah bisikan samar melengkung di udara, gelap, dan mengejek. Baba berhenti, jarumnya melayang di atas kain yang bercahaya. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat apa-apa. Kemudian kain itu sendiri, mulai memutar tidak wajar, melengkung seperti ular. Benang-benang mengikat diri mereka sendiri, kusut, tanpa alasan. Jarum bengkok seolah-olah mengenai batu alih-alih kain. Baba mengerutkan kening, menggumamkan doa di bawah napasnya, dan mencoba lagi. Tetapi perlawanan semakin buruk. Kain itu mendesis, percikan api berderak, dan sebuah suara mencibir. "Orang tua, kamu akan gagal. Ini bukan untuk tangan manusia. Tinggalkan saja sebelum ITU menghabisimu." Tangan Baba gemetar, namun hatinya tetap mantap. Dia menekan jarum lagi ke kain, membisikkan nama yang maha kuasa. Kekuatan yang tenang memenuhinya, dan meskipun benang itu berjuang melawan kehendaknya, jahitan itu akhirnya berhasil menembus.
Suara ejekan memudar digantikan oleh geraman frustrasi yang bergema di seluruh ruangan. Leyland merasakan kehadiran Zarek. Muncul tiba-tiba, wajahnya pucat. Dia telah menemukan kita, bisiknya. Zarek tidak akan berhenti dengan mudah. Dia akan membalikkan kain itu melawanmu, dia akan mencoba meracuni pikiranmu dengan keraguan. Baba mengangguk dengan tenang, kalau begitu biarkan dia datang. Aku telah menghadapi kelaparan, kehilangan, dan kesepian di dunia ini. Aku juga akan menghadapi ini. Kekuatanku bukan di tanganku, tetapi di kesabaranku. Tetapi Zarek licik. Ketika ia gagal mengguncang tangan Baba, ia mengarahkan triknya terhadap hati penjahit. Mimpi-mimpi aneh mulai menghantui Baba di malam hari. Dia bermimpi tentang emas dan permata yang menumpuk tinggi di depannya, dengan suara-suara mendesak. Tinggalkan kain ini, orang tua. Apa yang pernah diberikannya padamu? Ayo, ambil kekayaan yang pantas kamu dapatkan. Malam-malam lain, Baba bermimpi tentang penduduk desa yang mengejeknya, memanggilnya orang bodoh, tertawa saat dia menjahit tanpa henti. Kamu membuang-buang hidupmu, suara-suara itu mencibir. Tidak ada yang akan mengingat perjuanganmu. Mengapa menderita tanpa hasil? Setiap kali, Baba terbangun dengan terkejut, hatinya berat, keraguan menekannya seperti beban, dan untuk sesaat, semangatnya goyah. Tetapi ketika dia melihat kain yang bercahaya, cahayanya yang mantap dan tenang, dia mengingat sumpahnya. Dia berbisik ke malam, sabar Baba, kesabaran lebih kuat dari bisikan keraguan apapun. Suatu malam yang badai, Zarek menyerang lebih berani. Langit di atas desa menjadi gelap, guntur berderak, dan hujan menghantam jalanan. Toko Baba bergetar saat angin melolong. Kain itu menyala dengan cahaya liar, memutar dengan keras, mengancam untuk merobek dirinya sendiri. Baba memegangnya dengan kuat, tangan tuanya mantap meskipun badai. Leyland meletakkan tangannya dengan lembut di atas bahunya, suaranya bergetar namun tegas. Bertahanlah Baba, ini adalah ujian terkuatnya. Badai mengamuk. Penduduk desa berkumpul di luar, ketakutan, menyaksikan toko kecil penjahit itu bersinar seperti mercusuar di malam hari. Di dalam, Baba berjuang melawan kain yang bergolak keras. Setiap jahitan yang ia paksakan terasa seperti pertempuran. Lengannya sakit, napasnya berat, tetapi dia menolak untuk menyerah. Akhirnya, dengan satu dorongan jarum terakhir yang mantap, kain itu menjadi tenang. Badai di luar berhenti sekaligus, hujan memudar menjadi keheningan, dan awan berpisah untuk menyingkap bintang-bintang. Dengan lelah, Baba bersandar. Dadanya terengah-engah. Cahaya dari kain itu menetap menjadi cahaya yang tenang dan lembut. Dari bayang-bayang, geraman marah bergema. Suara Zarek mengguncang udara. Kamu keras kepala, orang tua, tapi kesabaran tidak bisa menyelamatkanmu selamanya. Aku akan kembali, dan aku akan menghancurkanmu. Tetapi Baba hanya menutup matanya, berbisik, kamu tidak bisa menghancurkan hati yang bersandar pada kebenaran. Leyland menatapnya dengan kagum, aura emasnya berkilauan lebih terang dari sebelumnya. Baba, katanya lembut, kamu telah melewati apa yang banyak orang akan gagal. Kamu telah menghadapi keserakahan, keraguan, dan ketakutan, namun kamu tetap mantap. Kamu bukan penjahit biasa, kamu adalah penjaga kesabaran. Dan meskipun jin musuh masih berlama-lama di bayang-bayang, keberanian tenang Baba telah mengukir cahaya yang tidak bisa dengan mudah dipadamkan oleh kegelapan. Badai telah berlalu, tetapi perjuangan Baba Darzi belum berakhir. Meskipun ia telah menahan bisikan keserakahan, keraguan, dan ketakutan Zarek, beban tugasnya menekannya lebih berat setiap hari. Tangannya pecah-pecah, matanya lelah, dan punggungnya semakin membungkuk dari jam-jam panjang di meja jahit. Namun semangatnya bersinar, lebih terang dari sebelumnya. Dia tahu akhir perjalanannya sudah dekat, meskipun dia belum bisa melihatnya. Setiap pagi, dia bangun sebelum panggilan pertama ayam jantan, menyalakan lampunya, dan mulai menjahit. Kain itu menjadi lebih tenang sejak badai, seolah-olah itu juga telah mengakui kesabaran Baba yang tak tergoyahkan. Itu tidak lagi berjuang melawannya, tetapi menyerah pada jarumnya dengan penyerahan yang tenang. Namun, tugas itu sangat besar. Kain itu berkilauan tanpa henti, seolah-olah ditenun dari langit yang tak terbatas. Leyland sering berdiri di sampingnya, mengawasi dalam diam. Dia tidak lagi berbicara tentang membantu, karena dia telah memahami bahwa pakaian ini bukan miliknya untuk dibuat. Itu adalah perjalanan Baba, ujiannya, ceritanya. Namun kehadirannya memberinya kenyamanan. Kadang-kadang, ketika tangannya gemetar karena kelelahan, dia akan melirik wajahnya yang tenang dan menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Penduduk desa sudah terbiasa dengan cahaya aneh yang tumpah dari toko Baba di malam hari. Beberapa menghindari alun-alun sama sekali,
berbisik bahwa pria tua itu telah membuat kesepakatan dengan roh. Yang lain membawakannya makanan, meninggalkannya dengan tenang di ambang pintu, tidak yakin apakah dia bahkan makan. Namun tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka tidak dapat menyangkal kedamaian aneh yang kini menggantung di atas desa. Tanaman tumbuh lebih sehat, udara berbau lebih manis, dan pertengkaran di antara tetangga berkurang. Tanpa menyadarinya, mereka hidup di bawah berkat pekerjaan tenang Baba. Akhirnya, setelah jahitan yang tak terhitung jumlahnya, pakaian ITU mulai mengambil bentuk akhirnya. Apa yang tadinya lembaran kain berkilauan yang tak ada habisnya kini menjadi gaun yang menakjubkan. Kainnya beriak seperti cahaya bulan di atas air, bergeser dengan setiap pandangan. Kadang perak, kadang emas, kadang biru tua seperti langit tengah malam. Percikan kecil berkilauan di permukaannya, seolah-olah bintang ITU sendiri telah tertangkap dan dijahit ke dalam lipatan. Baba menempatkan jahitan terakhir pada suatu malam yang dingin dan tenang. Jari-jarinya gemetar saat dia mengikat simpul terakhir, bukan karena kelemahan, tetapi karena kekaguman. Dia bersandar dan menatap pekerjaannya, dan untuk sesaat yang panjang, dia tidak bisa bernapas. Itu bukan hanya gaun. Itu adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hidup, sesuatu yang lahir dari kesabaran, iman, dan pengorbanan. Leyland melangkah maju, matanya melebar karena takjub. Baba, ini di luar keindahan. Aku belum pernah melihat pakaian seperti itu di semua alam, baik dunia manusia maupun dunia jin. Baba tersenyum samar, matanya yang lelah bersinar. Bukan tanganku, nak. Kesabaranlah yang menjahit ini. Kesabaran. Dan yang satu yang memberkatiku dengannya. Saat Leyland mengulurkan tangan untuk menyentuh gaun itu, dengungan lembut memenuhi udara. Bintang-bintang di luar tampak berkedip lebih terang, dan udara membawa kehangatan seperti musim semi. Gaun itu bersinar dengan lembut, seolah-olah mengenali tujuannya. Pada saat itu, Leyland merasakan kekuatannya itu lebih dari sekadar pakaian. Itu adalah perisai cahaya, pakaian yang membawa kekuatan kejujuran dan perlindungan kesabaran. Tetapi saat keindahan memenuhi ruangan, begitu pula bahaya kembali. Dari ujung jauh dunia goib, teriakan marah Zarek bergema sekali lagi. Tidak, ini tidak bisa. Kain itu milikku untuk dirusak, bukan miliknya untuk disempurnakan. Suaranya bergemuruh seperti badai, mengguncang jendela toko Baba. Penduduk desa terbangun dalam ketakutan, menatap bangunan kecil yang bersinar di jantung alun-alun mereka. Leyland menoleh ke Baba, suaranya mendesak. Dia akan datang. Dia tidak akan membiarkan gaun ini dipakai, karena itu akan melemahkan kegelapannya. Apakah kamu siap, Baba? Tangan Baba beristirahat dengan lembut di gaun yang telah selesai. Wajahnya tenang, berhias garis kelelahan, namun berseri-seri dengan kedamaian. Aku hanya seorang penjahit, katanya lembut. Tetapi jika kesabaran bisa mengalahkan badai dan bayangan, maka mungkin itu juga bisa melawan Zarek. Leyland menundukkan kepalanya dengan hormat. Kamu lebih dari seorang penjahit, Baba. Kamu adalah penjaga kebenaran. Dan demikianlah, saat fajar menyingsing di desa, gaun ajaib itu berdiri selesai, pakaian cahaya dan harapan. Namun bayangan konflik membayangi, karena Zarek belum menyerah. Ujian terakhir masih menunggu. Pertempuran bukan jarum dan benang, tetapi keberanian dan iman. Fajar yang mengikuti selesainya gaun itu tidak seperti yang pernah dilihat desa. Langit dilukis dengan goresan emas dan merah, namun ada keheningan yang berat di udara. Bahkan burung-burung ragu untuk bernyanyi, seolah-olah mereka merasakan bahwa hari itu akan memutuskan lebih dari sekadar terbitnya matahari. Di toko penjahit kecil, Baba Darzi duduk di samping gaun yang berkilauan, tangannya terlipat dalam doa. Pakaian ITU bersinar lembut, permukaannya HIDUP dengan benang-benang cahaya yang tampak bernapas seirama dengan dunia ITU sendiri. Di sampingnya berdiri Leyland, auranya lebih terang dari sebelumnya, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Dia tahu Zarek akan datang, dan dia tahu pertempuran ITU tidak akan diperjuangkan dengan pedang atau mantra, tetapi dengan kesabaran dan kebenaran. Menjelang tengah hari, udara menebal dengan kegelapan yang aneh. Bayangan merayap tidak wajar di seluruh alun-alun desa, menelan cahaya di mana mereka lewat. Penduduk desa berkumpul dari kejauhan, berbisik cemas, karena mereka merasakan badai yang tidak terlihat sedang terbentuk. Tiba-tiba, tawa yang menusuk tulang bergema di udara, mengguncang tanah ITU sendiri. Dari jantung bayang-bayang muncul Zarek, jin musuh. Bentuknya sangat besar, bergeser seperti ASAP dan api, matanya membara dengan kebencian. Orang tua, Zarek mengaum, suaranya bergema seperti guntur. Kamu berani menentangku? Kamu, makhluk debu yang rapuh, berani menyelesaikan apa yang menjadi milikku. Baba Darzi bangkit perlahan, bersandar pada tongkatnya. Tubuhnya rapuh, tetapi tatapannya mantap. Itu bukan milikmu, Zarek.
Kain itu diberikan kepadaku, dan aku menjahitnya dengan kesabaran, bukan kekuatan. Kamu mungkin perkasa, tetapi kesabaran lebih besar dari bayangan apapun. Bentuk Zarek memutar dengan kemarahan. Kesabaran? Dia meludah. Apa artinya kesabaran dibandingkan dengan api, dengan ketakutan, dengan kekuatan yang membengkokkan dunia? Aku akan merobek kainmu menjadi berkeping-keping dan menyebarkan cahayanya menjadi debu. Dengan tangisan marah, Zarek melonjak maju. Bentuk bayangannya menyapu toko seperti badai asap. Jendela pecah, lampu minyak terbalik, dan penduduk desa terkesiap ketakutan. Tetapi Baba tidak bergeming. Dia meletakkan tangannya dengan lembut di atas gaun yang bercahaya dan membisikkan doa. Seketika, pakaian itu menyala dengan cahaya, lebih terang dari matahari tengah hari. Kegelapan mundur, mendesis dan memutar dengan keras. Zarek menjerit, menutupi wajahnya saat cahaya menyebar di seluruh alun-alun. Untuk pertama kalinya, penduduk desa melihatnya dengan jelas. Sosok mengerikan dari api dan abu, melemah di hadapan cahaya kesabaran yang mantap. Leilan melangkah maju, suaranya berdering seperti lonceng. Zarek, masa kegelapanmu berakhir di sini. Gaun ini bukan hanya kain. Ini adalah perisai yang ditenun dengan kebenaran, dengan kesabaran, dengan iman. Tidak ada kegelapan yang bisa merobeknya. Zarek terhuyung-huyung, bentuknya berkedip. Namun amarahnya tetap tak terpatahkan. Aku tidak akan dikalahkan oleh seorang pria tua dan seorang gadis bodoh. Dia mengaum, melemparkan dirinya sekali lagi ke Baba. Tetapi Baba tidak bergerak. Dia berdiri dengan tenang, tangannya bersandar pada gaun ITU. Bibirnya menggumamkan doa-doa yang tenang. Cahaya pakaian ITU meledak keluar dalam gelombang, membungkus seluruh alun-alun dalam kecemerlangan. Penduduk desa menutupi mata mereka, tetapi dalam cahaya ITU mereka merasakan kehangatan, kedamaian, dan kekuatan yang tidak seperti sebelumnya. Zarek berteriak, bayangannya terbakar dalam cahaya. Tidak, ini tidak bisa. Kesabaran adalah kelemahan, kebenaran adalah kekosongan. Tetapi kata-katanya jatuh hampa, tenggelam oleh cahaya gaun ITU. Dengan satu tangisan terakhir, bentuknya larut menjadi percikan abu, terbawa oleh angin. Kegelapan terangkat, dan alun-alun kembali tenang. Keheningan mengikuti. Penduduk desa berdiri dalam kekaguman, menatap Baba Darzi. Penjahit sederhana yang telah mengalahkan jin bukan dengan senjata, tetapi dengan kesabaran. Air mata menggenang di banyak mata saat mereka menyadari pelajaran yang tertulis di depan mereka. Leilan menoleh ke Baba, suaranya gemetar dengan rasa syukur. Kamu telah melakukan apa yang bahkan banyak dari jenisku tidak bisa? Kamu telah membuktikan bahwa kesabaran dan kebenaran dapat mengatasi bahkan bayangan tergelap sekalipun. Baba tersenyum samar, wajah lelahnya bersinar dengan kedamaian. Bukan aku, nak. Itu adalah yang satu yang memberkatiku dengan kesabaran. Aku hanya seorang penjahit. Leilan melangkah lebih dekat, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak, Baba. Kamu lebih dari seorang penjahit, kamu adalah penjaga cahaya. Kemudian, dengan tangan anggun, dia mengangkat gaun itu. Saat dia memakainya, pakaian itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Pas dengannya seperti kulit kedua cahaya. Desa terkesiap, karena dia tampak seperti makhluk yang ditenun dari cahaya bintang. Kehadirannya memenuhi udara dengan kehangatan. Leilan mengangkat tangannya dan sebuah berkah lembut menyebar ke seluruh desa. Ladang tumbuh lebih hijau, sungai lebih jernih, dan kedamaian menetap di atas orang-orang. Dia menoleh ke Baba sekali lagi, karena kesabaranmu, desamu akan diberkati selama beberapa generasi. Tidak ada bayangan yang akan berlama-lama di sini, karena cahaya telah ditabur. Baba menundukkan kepalanya dengan rendah hati, air mata berkilauan di mata tuanya. Dia tidak merasa bangga, hanya rasa syukur. Tugas itu selesai, pakaian itu selesai, kegelapan dikalahkan. Saat penduduk desa berkumpul di sekelilingnya, memuji dan berterima kasih padanya, Baba berbisik pada dirinya sendiri, aku hanya seorang penjahit. Namun kesabaran mengubah jarumku menjadi pedang, jahitanku menjadi perisai. Sungguh, kesabaran adalah sihir terbesar dari semuanya. Dan demikianlah berakhir kisah Baba Darzi, penjahit sederhana yang menjahit gaun bintang, bukan hanya dengan benang, tetapi dengan kain kesabaran dan kebenaran yang abadi.